Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi mingguan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Refleksi ini saya pilih modelnya adalah model 4F, yaitu fact, feeling, finding, dan future. Yang pertama adalah masalah fact atau peristiwa yang terjadi pada saat pelaksanaan pertama sekali guru penggerak, di mana kegiatan pembelajaran calon guru penggerak ini dilakukan dengan kegiatan online maupun offline. Online itu biasanya CGP menggunakan LMS atau dikatakan juga Learning Management System. Sedangkan pada offline itu adalah pendampingan pada saat loka karya. Pada LMS telah terdapat materi-materi dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak. Pembelajaran modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu dimulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan juga ada elaborasi. Pada saat eksplorasi konsep, kami melakukan diskusi dengan saling berbagi atau saling sharing pengalaman sesama CGP atau calon guru penggerak itu yang difasilitasi oleh Ibu Nelvidamita Tabuna dan juga didampingi oleh Bapak pengajar praktek yaitu Bapak Devi Marlita. Kemudian berikutnya adalah feeling atau perasaan. Saat pertama kali menggunakan learning based atau learning management system atau LMS pada modul 1.1, karena masih pertama sekali menggunakan, maka perasaan kebingungan itu ada karena masih belum familiar atau terbiasa dalam menggunakan LMS itu, karena masih pertama sekali melihat LMS-nya. Nah, pembelajaran pertama yang dilakukan adalah tentang eksplorasi konsep. Nah, saya merasa senang karena pada saat eksplorasi konsep itu kita dapat saling mengenal, juga berdiskusi dan sharing pengalaman tentang konsep filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sharing itu dengan teman-teman sesama CGP yang tentunya itu latar belakang keilmuannya itu berbeda-beda. Nah, kami saling memberikan semangat dan memberikan masukan yang positif saat berdiskusi. Hal ini membuat tiap diskusi menjadi sangat berarti dan bermakna dalam tentunya memahami filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, itu perasaan atau feeling pada saat pertama sekali menggunakan atau bertemu juga dengan teman-teman di forum diskusi. Kemudian yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran modul 1.1 yang dapat saya tangkap adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu memberikan saya pengetahuan yang selama ini belum saya pahami, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertugas hanya sebagai penuntut atau menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan juga memperhatikan kodrat alam dan zaman. Nah, kemudian pembelajaran di sekolah harus berpusat kepada murid. Guru di sini fungsinya hanya untuk memfasilitasi, memberikan tuntunan agar para murid mencapai kompetensi yang maksimal sesuai dengan kodratnya.
Nah, dalam pendidikan guru penggerak, guru itu fungsinya ada 3, yaitu seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sing tulodo, ing media mangungkokso tuturi handai. Berada di depan, dia sebagai contoh, berada di samping atau di tengah, dia sebagai penyemangat, dan kalau seandainya berada di depan, dia memberikan dorongan kepada siswa-siswa. Kemudian fitur atau penerapannya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara diterapkan di sekolah dengan cara yang pertama adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat atau juga kompetensi background yang sudah dimiliki. Jadi guru menuntunnya agar menguatkan kompetensi yang sudah dimiliki. Kemudian yang kedua adalah memberikan kemerdekaan kepada murid. Artinya murid itu nanti pada saat praktikum maupun belajar itu diberi kesempatan untuk berdiskusi, bertanya tanpa ada tekanan. Jadi dia diberikan kebebasan atau kemerdekaan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembelajaran di kelas dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yaitu kita memperhatikan apa budaya yang ada di tempat atau di sekitar lingkungan kita, kemudian juga ilmu yang kita pelajari atau zamannya ini, dikatakan dengan kodrat zaman adalah ilmu yang up to date atau ilmu yang berkembang saat ini. Itu yang kita ajarkan sehingga para murid kita itu mampu bersaing di kancah secara lokal maupun nasional dan internasional. Kemudian yang terakhir adalah pada saat pembelajaran itu kita aplikasikan bagaimana memberikan rasa gembira kepada murid pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, itulah kira-kira refleksi modul 1.1 tentang jurnal Dwi Mingguan. Demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.